سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di ahad pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah dengan izinnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita selalu berada di dalamnya sehingga kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ahad pagi hari ini yang akan mengisi yaitu Al-Ustaz Kikin Wardaya. Urusan bisik-bisik. Alhamdulillah datang. Untuk suruh pagi hari ini itu jatuh pada pukul 5.33 ya. Nanti ditambah 10 menit jadi 5.43 ya, kurang lebih mungkin jam 6 kurang 15 menit ya. Maka untuk itu kita niatkan thalabul ilmi, kita niatkan i'tikaf, nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi sunnatalillahi ta'ala sampai suruh nanti, sehingga mudah-mudahan duduk kita ini membawa banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mendapatkan niat i'tikaf, pahala i'tikaf. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan ilmu. Semoga ilmu ini ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, ahlan wa sahlan Ustaz Kikin. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ketika kita memilikinya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang mungkin mencari ilmu, semakin tambah ilmu, bukan semakin takut sama Allah, bukan semakin dekat sama Allah, tetapi semakin sombong dengan keilmuannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Hari kita sama-sama untuk berdoa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian dari hari ke hari kita semakin tambah dan tambah ilmu kita yang bermanfaat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kepada Ustaz Kikin Wardaya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim wa huwal azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wa da'i ila dinil qayyim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du.
أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah masih dikaruniakan berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ukhuwah Islamiyah di antara kita yang juga merupakan bagian dari an-ni'matul kabirah. Semoga berbagai kenikmatan itu mampu memberikan dampak kepada peningkatan keimanan, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam suasana Maulid Nabi SAW di bulan Rabiul Awal ini, marilah kita jadikan momentum Rabiul Awal ini sebagai momentum semakin mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan jadikan sebagai momentum untuk semakin kuat lagi di dalam ittiba'us sunnah wa ihya'us sunnah sepanjang kehidupan kita. Mengapa saya perlu mengingatkan? Sebab ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 5. Allah mengatakan di kalimat akhir ayat tersebut, Allah mengatakan wa dzakkirhum bi ayyamillah wa fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Kata Allah, wa dzakkirhum, dan ingatkanlah mereka bi ayyamillah, tentang hari-harinya Allah. Para ulama sepakat bahwa ayyamullah, hari-harinya Allah itu adalah hari-hari bersejarah, hari-hari penting di mana Allah membuat keputusan yang memberikan dampak sangat signifikan dalam kehidupan umat manusia. Jadi ayyamullah diantaranya adalah kelahiran para nabi, para rasul. Terlebih lagi termasuk di dalamnya adalah kelahiran nabi kita tercinta. Dialah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjadikan dalil ini, menjadikan ayat ini sebagai landasan, sebagai dalil dibolehkannya kita mengingat dan juga merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah perintahkan wa dzakirhum, ingatkanlah mereka tentang hari-harinya Allah. Yang dengan demikian kata Allah, wa fi dzalika laayatin, dengan kita mengingat hari-harinya Allah, setiap kali Maulid Nabi kita diingatkan oleh para ulama melalui khutbahnya, melalui ceramahnya, bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana kelahiran Nabi kita, bagaimana perjuangannya, bagaimana sejarah kehidupannya dan seterusnya. Maka kata Allah, di dalam hal yang demikian, la ayatin, terdapat tanda-tanda likulli sabbarin syakur, bagi orang-orang yang memiliki
kesabaran dan sikap syukur. Maka sebagai bentuk sekali lagi penunaian dari perintah Allah tersebut, kita senantiasa mengingat hari-hari Allah, hari-hari besar di mana Allah membuat keputusan yang signifikan kepada kehidupan umat manusia, dan sekali lagi di antaranya adalah kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, agar kita mampu menangkap tanda-tanda, menangkap hikmah, menangkap pelajaran penting, ibrah, iktibar dari berbagai peristiwa tersebut, dan itu yang akan mengokohkan kesabaran dan kesyukuran kita dalam kehidupan ini. Betapa tidak ketika kita berkaca kepada sirah nabawiyah, maka ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita mungkin kita tidak seberapa, dan disitulah kemudian kita mampu bersabar terhadap ujian yang kita hadapi. Ketika kita melihat bagaimana kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, kita lihat penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesulitan, ditempa oleh Allah dengan berbagai ujian. Maka kesusahan kita, kesulitan hidup kita tidak seberapa dibandingkan para nabi dan para rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Disitulah memunculkan rasa syukur kita. Jadi sabar dan syukur inilah yang akan semakin kokoh ketika kita mengingat hari-harinya Allah. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saya ingatkan bahwa di bulan yang baik ini, di bulan Rabiul Awal ini, sepatutnya lah kita mengingat kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan jadikan sebagai momentum untuk lebih mencintainya, lebih kuat lagi di dalam ittiba'us sunnah dan ihya'us sunnah di dalam kehidupan kita. Kalau Nabi Muhammad SAW di penghujung hayatnya, di akhir kehidupannya, ketika sakaratul maut, merasakan rasa sakit yang luar biasa, kemudian tampak dari wajahnya rasa sakit tersebut, bahkan terlontar dari lisannya, innal maut sakarat, sesungguhnya dalam kematian ada rasa sakit, ada sakarat. Berulang-ulang disampaikan, kemudian ditanyalah oleh Jibril alaihissalam, apakah engkau sangat amat kesakitan dengan sakaratul maut ini? Ternyata jawabannya ketika ditanya demikian, yang membuat rasa sakit itu bukan soal fase di mana beliau harus meninggalkan dunia ini, tetapi kekhawatiran beliau akan umatnya. Maka di penghujung hayatnya, ketika dia merasakan sakaratul maut yang luar biasa, tidak sedikit pun terlontar dari lisannya, dia memanggil istrinya, memanggil anaknya, memanggil kerabatnya, tetapi sampai detik terakhir yang terpanggil adalah ummati, ummati, ummati. Yang dipanggil adalah umatnya. Bayangkan luar biasa besarnya cinta Rasulullah, cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kepada kita. Saking cintanya sampai di akhir hayatnya pun beliau masih memikirkan bagaimana nasib umatnya. Maka sungguh kurang ajar ketika umat yang dicintai olehnya ini ternyata tidak membalas kecintaannya dengan baik. Sungguh kurang ajar kita ketika nanti di akhirat butuh syafaatnya, butuh pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, tetapi sepanjang hayatnya lisannya sedikit sekali mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Sungguh kurang ajar umat ini ketika
dia butuh syafaatnya, tetapi justru dalam kehidupan dunia dia membenci hari kelahiran Nabi. Maulid Nabi tidak menjadi sesuatu yang sakral. Maulid Nabi bahkan dianggap sesuatu yang menyimpang dan seterusnya. Naudzubillah. Justru padahal dengan memperkuat kecintaan kita kepada Nabi kita melalui zikrun li ayyamillah, mengingat hari-harinya Allah, di antaranya juga mengingat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itulah kecintaan kita akan tumbuh, kemudian kita semakin kuat dalam mengikuti sunnahnya, maka insya Allah di akhirat kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Makanya Syekh Umar bin Hafizahullah pernah mengatakan, la ya'riful maulid illa man yuhibbul maulud. Tidak akan pernah mengenal maulid kecuali seseorang yang mencintai al-maulud, sosok yang dilahirkan itu. Hanya orang-orang yang memiliki kecintaan kepada Nabi yang dia selalu ingat maulid Nabi. Hanya orang-orang yang memiliki kecintaan kepada Nabi, dia selalu ingin setiap kali kelahiran hari Nabi memperbanyak salawat kepada Nabi, menambah porsi dari salawat-salawat hari-harinya, salawat-salawat sebelumnya. Hanyalah orang yang memiliki kecintaan kepada Nabi yang mampu di hari Maulid itu dia mengenang bagaimana perjalanan kehidupan Nabi, yang dengan itu menambah kokoh keimanannya, semakin menguatkan di dalam memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang yang mencintai Nabi, ketika hari kelahiran Nabi tiba, secara khusus dia menghadiahkan banyak salawat kepada Nabi sebagai cara dia mengungkapkan rasa cinta dan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang selalu diingatkan oleh khatib setiap kali Jumat, menjadi sesuatu yang selalu dikutip di khutbah kedua. Ini adalah sebagai bentuk tazkirah, peringatan, mengingatkan seluruh jamaah tentang pentingnya menyampaikan sholawat kepada Nabi secara rutin dan sebanyak-banyaknya. Redaksi ayat tersebut kita sudah sangat hafal ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perhatikan redaksinya. Allah memulai dengan kalimat statement, kalimat deklarasi, kalimat berita. Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada Nabi, menyampaikan salawatnya sebagai bentuk kecintaannya, sebagai bentuk penghormatannya. Bayangkan Sang Pencipta Rabbul Alamin yang menciptakan seluruh makhluk dan juga jagat raya ini bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah kalimat deklarasi itu, Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepadanya kalian ya. Bersolawatlah kalian kepadanya ya. Wasallimu taslima, dan mengucapkan salam. Artinya apa? Ini adalah sebuah perintah dari Allah, memperbanyak sholawat ya. Jadi sungguh sekali lagi orang-orang yang
kikir ya, orang-orang yang pelit dan juga orang-orang yang tidak santun ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak mengucapkan salawat ya. Dan sekali lagi, orang-orang yang mencintai Nabi, orang-orang yang senantiasa ingat akan hari kelahirannya, dan tentu itu hanya sekedar momentum baginya untuk menambah kadar kecintaan dan keimanan kepada Nabi. Kenapa saya selalu mengatakan kadar kecintaan dan keimanan? Karena dalam syahadat kita itu tidak hanya syahadat kepada Allah sebagai zat yang menciptakan kita, tetapi juga kita bersyahadat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka buktikan keimanan itu. Ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, buktikanlah keimanan itu, aktualisasikan dalam kehidupan kita ya. Kita mencintai Nabi kita, kita mengikuti sunnah Nabi kita, kita menghidupkan sunnah dan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita. Allah berfirman sebagaimana yang tadi saya kutip di awal di surat At-Taubah ayat 33, surat As-Saff ayat 9, surat Al-Fat ayat 28. Apa kata Allah? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda dengan petunjuk, wa dinil haq dan agama yang benar. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk dimenangkan dari agama-agama lainnya, untuk dimenangkan dari konsepsi kehidupan lainnya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Kalau di surat As-Saff ayat 9 dan surat At-Taubah ayat 33, redaksinya sama persis. Walau karihal musyrikun. Di surat Al-Fat, karena berbicara tentang kemenangan, ujungnya sedikit beda. Ujungnya wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang akan menjadi saksi. Maksudnya apa? Bahwa nanti Islam kembali berjaya, bahwa nanti syariat ini benar-benar ditaati oleh umat, bahwa nanti seluruh umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ya, kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi, tetapi wa kafa billahi syahida. Allah yang akan menjadi saksi kapan itu terjadi. Artinya kalau itu terjadi, sudah dekat dengan kiamat, sudah sangat amat dekat dengan kiamat. Nah, ketika Allah menyampaikan ayat ini, message-nya, pesan pentingnya adalah bahwa Rasulullah itu diutus dengan dua perkara. Al-huda wa dinil haq. Al-huda, apa yang dimaksud al-huda? Di dalam firman Allah yang lainnya di surat Al-Baqarah ayat 185, di surat Al-Baqarah ayat 2 gitu ya. Kita akan mendapatkan penjelasan bahwa yang dimaksud al-huda di situ adalah Al-Qur'an. Tahu dari mana? Kata Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ketika Allah menjelaskan tentang Ramadan, ya, bahwa Ramadan kata Allah adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, kemudian Allah memberikan penjelasan tentang Al-Qur'an itu apa? Kata Allah, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Allah dalam satu sisi di ayat ini menggunakan kalimat hudal linnas, sementara di awal-awal ayat surat Al-Baqarah Allah mengatakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya?
Kalau di surat Al-Baqarah 185, karena konteksnya umum, karena Allah ingin memberitakan, Allah ingin mengabarkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya, maka Allah gunakan redaksi yang umum, kalimat yang umum, yang general, bahwa kata Allah hudal linnas, artinya Al-Qur'an ini turun diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi orang-orang Islam saja. Artinya Allah memperuntukkan siapapun yang ingin selamat dunia akhirat, yang ingin selamat di dalam kehidupan dunianya dan nanti di akhirat mendapatkan keselamatan pula, ya, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk. Makanya hudal linnas, dia adalah guidance, dia adalah panduan, dia adalah buku pegangan bagi manusia di dalam kehidupan dunia ini. Maka kalau manusia mencari pegangan hidup, panduan atau petunjuk yang lain, dia akan tersesat. Jadi Allah menggunakan redaksi umum supaya difahami bahwa Al-Quran ini turun untuk seluruh umat manusia, maka jadikanlah dia petunjuk. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu kenapa kalau di awal Al-Baqarah itu kalimatnya hudal lil muttaqin? Karena dalam konteks yang khusus. Sebelumnya Allah mengatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya Allah ingin mengatakan, ya, Al-Quran ini murni dari Allah, tidak ada satupun ayat yang meragukan, satupun ayat yang bertentangan dengan ayat yang lainnya ataupun bertentangan dengan nalar kita, ya, fitrah manusia, ya. Artinya dia akan selalu memberikan kebaikan. La raiba fihi. Baru Allah mengatakan hudal lil muttaqin. Artinya dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau mau dibalik kalimatnya, orang-orang bertakwalah yang hanya orang-orang yang bertakwalah yang mampu meyakini bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. La raiba fihi. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang sangat yakin Al-Quranlah pegangan hidup terbaik yang akan membimbing dia kepada jalan yang lurus, yang akan menyelamatkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Inilah yang dimaksud dengan al-huda. Kemudian wadinil haq, dan agama yang benar. Dari mana kita tahu yang dimaksud al-haq di sini adalah agama Islam? Maka jawabannya juga sama, ada di ayat yang lain. Kita bisa buka di surat Ali Imran ayat 19, Ali Imran ayat 85, Al-Maidah ayat 3. Yang semuanya kalau kita simpulkan, yang dimaksud di dalam ayat tersebut wa dinil haqq adalah dinul Islam, adalah agama Islam. Al-Baqarah ayat 19 kalimatnya, redaksinya dalam bentuk deklarasi, statement, pernyataan. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya inna din, sesungguhnya satu-satunya agama, satu-satunya din, satu-satunya konsepsi kehidupan indallah, di sisi Allah. Kalau dikatakan indallah, di sisi Allah, itu maknanya adalah yang valid dari Allah, yang benar di sisi Allah, yang diterima oleh Allah, kira-kira begitu. Indallahil Islam, hanyalah Islam. Makanya di ayat 85-nya Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Maka barang siapa yang mencari agama, konsepsi kehidupannya, din ghairal Islam, selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, akan tertolak daripadanya. Dan kata Allah wa huwa fil akhirah, dan nanti di akhirat, ya, termasuk orang-orang yang khasirin, orang-orang yang merugi. Kenapa dikatakan merugi? Di dunianya mungkin dia orang baik, terkenal dermawan,
terkenal santun, terkenal senang menolong, tetapi nggak login gitu ya, nggak login ke Islam. Akidahnya bukan Islam, agamanya bukan Islam, maka inilah yang dikatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia akan merugi. Kenapa? Karena kebaikannya tidak diakui di sisi Allah, amal solehnya tidak diterima di sisi Allah, lantaran dia belum berislam. Fala yuqbal min, maka akan tertolak daripadanya. Nanti di akhirat kata Allah, wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansur. Amalan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak berlandaskan Islam, orang-orang yang tidak memegang teguh Islam sebagai dinnya, maka amalan-amalan itu sebaik apapun, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansur. Amalan itu seperti debu-debu yang berterbangan. Ada tapi tiada. Ada tapi tidak nampak. Ada tapi tidak diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya fala yuqbal min, akan tertolak daripadanya. Dan di surat Al-Maidah ayat 3 justru redaksinya lebih eksplisit. Ketika Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kusempurnakan nikmatku bagi kalian. Allah tutup dengan kalimat wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. Artinya apa? Hanya Islam yang diridhai, yang diakui, yang disahkan, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi ke ayat tadi, ketika Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, maka yang dimaksud dengan dinul haq di situ adalah dinul Islam. Agama Islam. Nah, maka konteksnya dengan balik lagi syahadah kita kepada Nabi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sepatutnya bukti dari keimanan kita, aktualisasi dari syahadat kita, bagaimana kita mampu mengikuti, menaati dan menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi ini. Al-Huda yaitu Al-Quran, wa dinil haq dan agama yang benar yaitu Islam. Menjadikan Al-Quran sebagai guidance, sebagai petunjuk hidup kita, minhajul hayah. Begitu juga menjadikan Islam sebagai din yang kita pegang teguh sampai akhir hayat kita. Nggak boleh goyah, nggak boleh tergadaikan hanya karena urusan duniawi. Jangan sampai Islam kita tukar dengan jabatan, kita tukar dengan makanan, naudzubillah. Hanya dengan sekotak super mie Indomie di beberapa wilayah yang sangat amat miskin, kekurangan kegiatan kristenisasi itu dari tahun 80-an itu sangat masif, hanya dengan bermodalkan sembako gitu dan kemudian mereka mau menggadaikan keislamannya hanya demi sembako tersebut. Naudzubillah. Maka pertahankan Islam ini sampai akhir hayat kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, janganlah kalian wafat, janganlah kalian mati illa kecuali wa antum muslimun, kalian dalam keadaan Islam. Jadi Islamnya dipegang teguh. Nah,
Ini juga menjadi penting bagi kita. Kalau kita cinta Nabi, kita cinta maulid Nabi, kita senang merayakan kelahiran Nabi, maka yang paling terpenting adalah kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita, yaitu al-huda wa dinil haq. Jadikan benar-benar sebagai pegangan dan petunjuk kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sekedar kalimat iftitah tentang maulid Nabi, semoga ada manfaatnya. Kita lanjutkan kajian kitab kita Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus. Masih di dalam pembahasan tentang bab yang pertama, al-babul awal fi adabil alim wal muta'allim. Adab seorang alim dan juga seorang penuntut ilmu, seorang guru dan seorang murid, seorang yang berilmu dengan seorang yang menuntut ilmu. Memang ini takdimnya panjang, tapi sudah sedikit lagi kita tuntaskan. Terakhir saya ingatkan kembali, terakhir poin yang kita bahas yaitu tentang standar seorang al-alimur rabbani. Jadi beliau ini Syekh Said Hawa menyinggung sebelum membahas tentang adab guru dan murid, beliau memberikan kalimat pendahuluan dan beliau menyinggung tentang standar al-alimur rabbani. Standar seorang guru yang rabbani, yang memenuhi kriteria sesuai ekspektasi ketuhanan, sesuai ekspektasi ataupun harapan Robnya, gitu ya. Jadi kata beliau, seorang al-alimur rabbani itu dia mampu memberikan solusi. Huwa man istata'a an yu'alijal amradal mu'asirah wa amradal usur. Seorang alim ar-rabbani itu dia mampu memberikan solusi ataupun memberikan obat, mengilaj, ya, memberikan solusi ataupun obat terhadap al-amradal mu'asirah, ya, berbagai penyakit yang bersifat kontemporer, yang kemunculannya hanya di masa tertentu saja, di zaman tertentu saja, wa amradul usur, ataupun yang selalu muncul di sepanjang masa. Nah, kemudian beliau sedikit menyinggung tentang berbagai penyakit yang dimaksud, gitu ya. Nah, ketika seseorang alim mampu memberikan ilaj, mampu memberikan solusi, memberikan obat terhadap berbagai penyakit tersebut, maka kata beliau, wa tilka alamatun najahihi fit tazkiyah, dan itulah menjadi tanda kesuksesannya di dalam melakukan tazkiyah. Jadi sederhananya, seorang alim yang sukses melakukan tazkiyah kepada umat, melakukan penyucian jiwa terhadap umat, ya, tanda kesuksesan itu, ya, ditandai dengan umat ini terbebas dari penyakit yang bersifat temporer atau kontemporer, ataupun penyakit yang bersifat dia selalu muncul di sepanjang masanya, bersifat al-usur, ya, selalu ada di sepanjang masa, gitu ya. Intinya umat ini terobati penyakitnya, kira-kira gitu. Nah, penyakit-penyakit umat ini beliau sedikit singgung, di antaranya, ya, yang selalu muncul sepanjang masa, dan ini sudah kita bahas juga, ya, saya hanya mengulas sedikit saja. Kata beliau, munzul asril awal zaharul irja
wat-tasyayyu'u wal kharijiyyatu wal i'tizalu. Sejak masa awal sudah ada paham Murji'ah, paham Syiah, paham Khawarij dan Mu'tazilah. Wa mabdal irja, bangunan pokok Murji'ah itu kata beliau ala tarkil amal, yaitu meninggalkan amal, meniadakan amal, menganggap tidak penting amal. Itu paham Murji'ah. Bagi orang-orang Murji'ah cukup beriman tanpa beramal, ya pasti masuk surga. Cukup beriman walaupun dia berbuat buruk seburuk apapun, ya, maka keimanannya tidak cacat, keimanannya tetap diterima. Begitulah paham Murji'ah. Ya. Nah, kemudian wa mabna tasyayyu', dan bangunan pokok atau ajaran pokok Syiah itu ala ghuluwi fi ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berlebihan di dalam bersikap kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah pernah kita bahas. Wa babdal kharijiyah, dan bangunan pokok atau ajaran pokok Khawarij ala safahil uqul, ketumpulan akal. Jadi orang-orang Khawarij itu sangat khawatir menggunakan ketajaman akalnya dalam memahami dalil. Ya. Sederhananya itu orang-orang yang tekstualis. Begitu dalilnya, begitulah memahaminya tanpa mengkaji dari berbagai aspek lainnya, ya, tanpa mengkaji dari korelasi dengan dalil-dalil lainnya. Kemudian dia secara sederhana menyimpulkan dalil itu, ya begitu, tekstualis. Wa tasarru'u fit takfir. Nah, ini bahayanya. Tergesa-gesa di dalam mengkafirkan. Fenomena yang sering terjadi itu sebelum takfir itu tabdi', tadlil, baru takfir. Apa sih tabdi'? Tabdi' itu mudah membid'ahkan. Bid'ah. Kemudian dari bid'ah itu naik levelnya menjadi tadlil. Jadi dari tabdi' menjadi tadlil. Mudah menyesatkan, ini sesat. Kemudian takfir, naik level lagi menjadi takfir, mengkafirkan, ya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesederhana itu bersikap, ya. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu adanya di neraka. Nah, itu tasarruf, ya, tergesa-gesa di dalam mengkafirkan. Makanya jangan heran kalau nanti ada kelompok yang berpaham demikian, ya berarti ada indikasi Khawarij di dalam paham tersebut. Mudah mengkafirkan, gampang sekali mengatakan orang ini kafir, orang ini sesat, orang ini sudah tidak layak lagi dianggap Islam misalnya. Makanya kalau kita flashback ke sejarah, ya ini saya juga pernah singgung kayaknya di pertemuan terakhir. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu seorang Khawarij bernama Abdullah ibnu Muljam. Abdullah ibnu Muljam ini bukan orang sembarangan. Dia hafiz Quran, hafal Quran. Dia orang soleh, jadi ibadahnya juga nggak main-main. Tetapi tadi safahul uqul, akalnya itu tumpul. Sehingga apa? Sehingga dia memahami dalil secara letterlux, secara tekstualis, dan kemudian menyimpulkan tergesa-gesa. Maka ya ketika kenapa dia mau membunuh Ali bin Abi Thalib sebagai misi dari kelompoknya, kelompok Khawarij, ya, karena memahami bahwa Ali sudah keluar, sudah kafir, gitu, sudah keluar dari Islam. Kenapa bisa disimpulkan demikian? Karena Ali mengkhianati amanah umat sebagai khalifah.
Kenapa demikian? Dibilang mengkhianati amanah sebagai khalifah. Karena Ali mau menerima peristiwa tahkim di perang Siffin itu dengan yang dianggap musuh ya oleh orang-orang Khawarij, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan pengikutnya. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib itu menerima gencatan senjata, kemudian terjadilah perundingan ya dari kubu Muawiyah dan Amr bin As, dari kubu Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Asy'ari. 4 orang ini membuat kesepakatan atau berunding melakukan gencatan senjata. Padahal saat itu pasukan Ali itu sudah menang. Pasukan Muawiyah itu sudah tersudut di Siffin itu ya. Sudah hampir habis dikalahkan gitu ya. Maka tiba-tiba ya dalam riwayat dikatakan antara Amr bin As ya ataupun salah seorang sahabat yang lainnya mengangkat Al-Qur'an. Ketika mengangkat Al-Qur'an itulah kaum muslimin yang sedang bertempur ini, yang sedang berperang ini, saling menumpahkan darah ini, tersadarkan, kemudian berhenti perangnya. Kemudian disitulah terjadi perundingan 4 orang ini. Nah, kenapa dikatakan peristiwa tahkim? Karena dalam perundingan itu disepakati mengembalikan hukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak menuduh siapa yang benar, siapa yang salah. Kembalikan semua kepada Allah. Allah yang nanti akan memutuskan di akhirat siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Kenapa? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang juga banyak prestasi dan juga jasanya kepada Islam. Begitu juga apalagi Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang dikatakan sebagai pintu masuk pusatnya ilmu gitu kan. Ya, ada syair yang menggambarkan posisi Rasulullah dengan Ali. Karena Ali itu saking cerdasnya, kalau ada pertanyaan biasanya yang ditujukan kepada Nabi nyuruh Ali dulu jawab. Sampai ada syairnya, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, gitu ya. Ana madinatul ilmi, kata Rasulullah, aku ini pusatnya ilmu, wa aliyun, dan Ali itu babuha, pintu masuknya. Saking cerdasnya Ali. Nah, kembali lagi, jadi kita tidak mengatakan siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, dari peristiwa tahkim itulah kemudian orang-orang Khawarij merasa Ali telah berkhianat. Ali tidak menjalankan amanah sebagai khalifah yang sah. Justru Ali memihak kepada bughd. Maka dia sama dengan kafir. Sesederhana itulah orang-orang Khawarij memahami posisi Ali. Nah, kemudian Abdullah ibn Muljam diberikan misi untuk menghabisi Ali bin Abi Thalib. Ketika melakukan eksekusi terhadap Ali pun, Abdullah ibn Muljam itu nggak lari setelah membunuh, karena dia tahu resikonya pasti mati gitu. Dan dia merasa bangga ketika sudah membunuh Ali itu. Kemudian dia dikisos oleh para sahabat sambil melantunkan ayat-ayat Al-Quran, karena dia seorang hafiz. Bayangkan, seorang hafiz saja bisa tersesat seperti itu. Kembali lagi, karena tadi disinggung oleh Syekh Said Hawa, orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang akalnya tumpul, tergesa-gesa di dalam menyatakan kafir ya. Kemudian wa'adami ihtirami ahlil fadli, enggak punya ihtiram, enggak punya rasa hormat kepada ahlul fadli, kepada orang-orang yang memiliki keutamaan. Jadi bahkan orang-orang yang levelnya jauh di atas dia berani mencerca, dia berani menghina, dia berani mengatakan sesat bahkan. Tidak sedikit orang-orang yang terinfiltrasi paham Khawarij ini berani
Misalnya mengatakan Imam Syafi'i ahlul ra'yu, ahlul bid'ah, karena menyesatkan umat dengan beberapa pandangannya misalnya gitu ya. Atau menyatakan yang lebih ekstrim lagi ya. Jadi kalaupun ada sahabat yang seolah-olah bertentangan dengan pahamnya, dia berani mengatakan sahabatnya yang salah gitu, bukan dia yang salah. Kan luar biasa ya. Jadi ini yang dimaksud dengan enggak ada ihtiram terhadap ahlul fadli. Orang yang justru lebih mulia, lebih punya keutamaan, lebih berilmu, lebih tinggi derajatnya ketimbang dia, dia berani mengatakan, merendahkan ya, menistakan, mencaci orang-orang tersebut. Nauzubillah. Nah kata beliau, wa anna imanahum la yujawizu hanajirahum. Kenapa bisa demikian orang-orang Khawarij ini? Nanti secara detail sebenarnya kalau mau dibahas itu ada di dalam kitab Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi. Itu diulas tuh bagaimana pandangan para sahabat tentang profil orang-orang Khawarij. Dan yang mengerikan memang sudah diberikan isyarat oleh Nabi Muhammad SAW sejak dulu gitu ya. Jadi orang-orang Khawarij ini sederhananya ya di dalam kitab tersebut ya, misalnya pendapat Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat lainnya menggambarkan sosok-sosok Khawarij itu orang-orang yang juga berlebihan dalam beribadah. Jadi ditampakkan di situ profilnya gini. Salat kalian dibandingkan dengan salat mereka nggak ada apa-apanya. Puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka tidak ada apa-apanya. Ibadah kalian dibandingkan dengan ibadah mereka tidak ada apa-apanya. Ya. Ya, akan tetapi ya kalimat penghujungnya itu ini yang dikutip oleh Syekh Said Hawa ya. Wa anna imanahum la yujawizu hanajirahum. Keimanan mereka itu tidak melampaui kerongkongan mereka. Bisa jadi mereka hafal Quran, bisa jadi mereka banyak hafalan Qurannya, bisa jadi mereka ahli ibadah, bisa jadi mereka malam-malamnya itu diisi dengan qiyamul lail ya, dengan ibadah yang luar biasa, tetapi keimanannya tidak melampaui kerongkongannya. Artinya apa? Tidak merasuk ke dalam hati dan jiwanya. Jadi hafal ayat Quran tetapi tidak meresap ke dalam hati dan jiwanya, makanya tetap bersikap keras. Hatinya tetap membatu, nggak punya perasaan gitu kira-kira. Nah ini bahayanya. Jadi bisa jadi secara kasat mata terlihat ahlul ibadah, ahlul Quran, tapi ternyata keimanannya tidak melampaui kerongkongannya dan menjadikannya memiliki sikap-sikap ekstrim seperti yang tadi ya. Mudah mengkafirkan, mudah menyesatkan orang lain, tidak ihtiram terhadap ahlul fadli ya. Dan seterusnya. Secara detail bahkan Ibnu Abbas itu menggambarkan orang-orang Khawarij itu orang-orang yang wajahnya terlihat pucat pasi karena mungkin kurang tidur, gamisnya itu lusuh karena mungkin berkeringat terus karena dilakukan untuk beribadah ya. Kemudian ini bahasa kitab Talbis Iblis ya, bukan kata saya. Di wajahnya itu nampak ya bekas sujud yang hitam legam gitu ya, yang menunjukkan dia kalau sujud mungkin lama banget ya, sampai jidatnya itu hitamnya hitam legam gitu. Ini gambaran kitab Talbis Iblis ya, jadi bukan kata saya. Dan hari-harinya itu selalu diisi dengan berbagai ketaatan. Jadi bayangin orang yang kita anggap sebenarnya orang yang sangat soleh gitu ya, kelemahannya cuma satu, safahul uqul, akalnya tumpul ya. Jadi kalau akalnya tumpul, akhirnya dia tidak bisa menangkap makna di balik ayat dengan baik ya. Sehingga apa yang dia hafal, sehingga apa yang dia baca itu tidak melampaui kerongkongannya ya. Ini bahasanya Rasul tadi, wa anna imanahum la yujawizu hanajirahum, tidak melampaui kerongkongannya. Nah ini sekilas tentang Khawarij ya.
Wa mabnal i'tizal, dan bangunan atau ajaran pokok Mu'tazilah ala musara'ati ila ta'wil ghairil alim. Musara'ah itu tergesa-gesa, terburu-buru atau terlalu gampang dalam mentakwil. Apa itu mentakwil? Ya sederhananya memaknai dan memahami dalil, kira-kira gitu. Ghairil alim, tanpa ilmu. Nah ini, kalau ini antitesanya dari Khawarij. Jadi kalau kaum Mu'tazilah itu terlalu mengedepankan akalnya sampai kebablasan. Jadi akalnya itu lebih di depan ya, ketimbang ya dalil-dalil yang ada gitu. Jadi mengedepankan akalnya, ghairil alim, kata kuncinya, tapi tanpa ilmu gitu ya. Terlalu berani gitu. Sampai menyimpulkan misalnya tidak ada kewajiban berhijab misalnya. Sampai menyimpulkan surat Al-Ahzab ayat berapa tuh, 59 itu dianggap ya tidak memberikan kewajiban untuk berhijab misalnya. Sampai menyimpulkan apalagi, banyaklah dari kajian-kajian Mu'tazilah itu. Dan yang paling ekstrim adalah di zaman Khalifah Al-Ma'mun, ketika jaya-jayanya ya Islam dalam hal ilmu pengetahuan ya. Dinasti Abbasiyah ya. Jadi di zaman dinasti Abbasiyah itu Islam mencapai puncak kejayaannya itu diantaranya dengan membuat sebuah perpustakaan modern yang punya fungsi sangat komplit ya, yang menyatukan ya fungsi perpustakaan sebagai pusat ilmu, juga pusat peradaban, pengembangan, penelitian dan seterusnya ya. Observasium itu di situ yang dinamakan Baitul Hikmah ya. Nah, tetapi sisi negatifnya, karena di situ akal manusia itu benar-benar menjadi sesuatu yang quote and quote ya, dituhankan. Efeknya sampai berani mengotak-ngatik sesuatu yang sudah given gitu ya, yaitu Al-Quran. Sampai akhirnya kaum Mu'tazilah itu menyimpulkan Al-Quran adalah makhluk Allah. Nah ini diantara penyimpangan kaum Mu'tazilah. Ketika menyebutkan Al-Quran sebagai makhluk Allah, karena faham Mu'tazilah ini sangat dekat dengan kekuasaan, sampai penguasanya juga menjadi terinfiltrasi atau terkooptasi dengan paham Mu'tazilah, maka dijadikan kebijakan. Siapapun yang tidak mau mengakui Al-Quran sebagai makhluk, dia akan ditangkap ya, dan dipenjara. Termasuk di dalamnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Bayangkan kalau nggak ada beliau, mungkin paham Mu'tazilah ini sampai ke kita, sampai sekarang menjadi pegangan gitu ya. Kita menganggap Al-Quran adalah makhluk Allah. Lalu yang benar apa? Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah. Nanti panjang lagi bahasannya. Tapi intinya kita tidak boleh meyakini Al-Quran adalah makhluk. Kalau kita mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka kita akan menyikapi isi Al-Quran sebagaimana makhluk. Berarti dia punya kelemahan, berarti dia punya kecacatan. Padahal jelas-jelas Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah. Nah ini diantara paham sesat dari Mu'tazilah. Dan kenapa Imam Ahmad bin Hanbal rela disiksa sampai sipirnya itu nggak tega?
Kemudian kata sipirnya begini, ya Syekh, antum kan tahu ini rezim nih kejem banget gitu, kira-kira bahasanya gitu ya. Udah sih kenapa nggak nerima aja gitu kan? Walaupun ente meyakini, antum meyakini bahwa Al-Quran bukan makhluk Allah, ya, tetapi setidaknya sekedar di lisan iyain aja gitu. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau yang melakukan ini bukan aku, mungkin masih diampuni oleh Allah. Tapi aku adalah orang yang menjadi rujukan, yang menjadi sandaran ya pandangan umat ya. Maka bahaya kalau ketika Imam Ahmad bin Hambal mengatakan mengakui Al-Quran adalah makhluk Allah, bayangin seluruh umat Islam bahkan mungkin saat itu akan ikut pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Makanya Imam Ahmad bin Hambal rela dipenjara, rela disiksa hanya untuk mempertahankan akidah yang benar bahwa Al-Quran bukanlah makhluk Allah. Makanya jasa Imam Ahmad bin Hambal itu besar pada umat Islam ya. Kalau nggak begitu jebol gitu ya. Nah jadi itu di zaman Abbasiyah ya, zaman Khalifah Al-Ma'mun itu. Jadi di satu sisi positifnya adalah ilmu itu berkembang pesat karena akal itu luar biasa dioptimalkan ya. Kemudian juga banyak fasilitas keilmuan yang dibangun, tetapi sisi negatifnya tadi kebablasan sampai juga menyentuh hal-hal yang bersifat akidah ya. Ada juga paham yang udah isyuruk ya. Oh apa dia? Ya saya tuntaskan dikit lagi. Jadi ada yang parah juga tentang manzilah bainal manzilatain itu ya. Nanti panjang lagi ya. Tapi intinya paham Mu'tazilah ini kata beliau ya ala musara'ati ila ta'wil ghairil alim. Tergesa-gesa di dalam mentakwil tapi tanpa ilmu. Ya. Padahal untuk menyimpulkan sebuah perkara itu para ulama itu sangat berhati-hati, membuat fatwa itu nggak gampang ya. Makanya ini perlu ilmu yang mendalam dan tidak hanya satu dalil gitu ya, dikumpulkan berbagai dalil sampai nanti mendapatkan kesimpulan yang tepat. Ya. Nah, kesimpulannya ini adalah beberapa contoh kata beliau ya. Mithlun hadhil ittijahat ya. Tu'tabaru amradul usur ya, al-qabilatu lidzuhuri bisyaklin mustamir ya. Jadi beberapa contoh saja, beberapa contoh penyakit-penyakit yang pasti selalu muncul di sepanjang zaman, dominasinya naik turun, dominasinya beda-beda. Kadang yang dominan Mu'tazilah, kadang dominan yang Khawarij dan seterusnya. Ya. Nah, dan bagi seorang alim yang rabbani an yu'alijaha in wujidat au yujadu mana'atan diddaha ya. Bagi seorang alim yang rabbani ya, kalau itu sudah ada maka dia harus mengilajnya. Jadi kalau sudah ada indikasi, sudah ada tanda-tanda ini merebak di masyarakat, dia harus mengobatinya. Kalaupun belum, dia harus membangun mana'ah, imunitas. Untuk apa? Diddaha, untuk melawannya. Sama seperti bayi-bayi yang dilakukan imunisasi untuk melawan penyakit-penyakit, virus ya, bakteri mungkin yang berpotensi menyerang dia. Maka seorang mukmin pun harus diberikan mana'ah, al-mana'ah al-islamiyah, al-mana'ah al-imaniyah. Imunitas keislaman dan imunitas keimanan. Ya, jadi kalau belum ada, harus ada itu. Dilakukan oleh siapa? Seorang alim yang rabbani ya. Illam takun maujudatan. Jadi kalau belum ada harus disiapkan atau dibentuk mana'ah tersebut ya. Ini mungkin untuk kesempatan kali ini yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf sudah lewat jauh dari syuruk ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Yang benar datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Mohon maaf lahir batin atas segala hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada kekurangan tentu dari kelemahan dan kebodohan al-fakir. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jazakallah hasanal jazak kepada Ustaz Kingkin Wandaya yang telah menyampaikan materinya luar biasa, cukup menarik. Kita doakan semoga beliau Allah berikan kesehatan ya, semoga menuntaskan apa yang beliau sampaikan.
Saya teringat waktu itu Pak Rahmat ya yang minta memperdetil masalah itu. Ya beliau sekarang masih sakit ya, kita doakan juga semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan dan kembali berkumpul bersama kita untuk sama-sama memaafkan masjid ini. Kita akhiri kajian suruh pada pagi hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.